Sementara itu, Dinda masih di perjalanan bersama Hanif. Ia hanya terdiam selama perjalanan. Hanif pun memecah kesunyian itu. "Din, lapar enggak?" tanya Hanif. "Lumayan," jawab Dinda agak keras supaya Hanif dengar. "Makan dulu yuk," tawar Hanif. Dinda terdiam lama. "Gimana, Din?" tanya Hanif lagi. "Boleh deh," jawab Dinda. "Kamu sukanya makan apa?" tanya Hanif. "Bakso, Kak," ucap Dinda semangat. Dia memang sudah lama tak makan bakso. "Oke, kita cari warung bakso ya," ucap Hanif menancap gas motornya. Mereka pun sampai di warung bakso di pinggir jalan. Mereka memesan 2 porsi dan es teh. Setelah makanan mereka sampai, Dinda langsung meracik bakso miliknya. Dia menambahkan banyak sambal dan saus. Hanif yang melihatnya pun bertanya, "Kamu suka makanan pedas ya?" tanya Hanif. "Iya Kak, Dinda apa aja suka kok," ucap Dinda. "Kalau aku suka enggak?" tanya Hanif tiba-tiba. Dinda yang sedang minum es tehnya pun tersedak. "Pelan-pelan minumnya," ucap Hanif. "Apaan sih Kak Hanif pakai tanya gitu segala?" batin Dinda. Mereka pun menyantap bakso itu dengan lahap. Setelah itu, mereka segera membayar makanan mereka masing-masing. Tadinya Hanif ingin membayar punya Dinda, tapi Dinda menolaknya. Kini mereka melanjutkan perjalanan lagi. "Ini masih jauh ya rumah kamu?" tanya Hanif. "Udah deket kok Kak," ucap Dinda. Setelah 10 menit perjalanan dari warung bakso, mereka sampai di rumah Dinda. Dinda pun turun dari motor. "Oh, jadi di sini rumah kamu. Tapi kenapa kamu selalu ke taman? Kan jauh, beda arah lagi," tanya Hanif curiga. Itu Kak, itu rumah Bunda juga. Tapi nggak ada yang nempatin, jadi aku tempatin," ucap Dinda. "Oh gitu, aku boleh kan main kapan-kapan ke rumah yang deket taman?" tanya Hanif. Iya boleh," ucap Dinda terbata-bata. "Aduh, ini mulut main iyain aja. Kalau Kak Hanif tahu aku serumah sama Kak Aji bisa kacau," batin Dinda. "Ya udah Kak, aku masuk dulu ya. Makasih udah antar sampai rumah," ucap Dinda tersenyum. "Iya sama-sama, aku juga pulang ya," ucap Hanif pulang. Dinda pun masuk rumah. Sesampainya di depan pintu, Dinda mengetuk pintu. "Bunda, Dinda pulang," teriak Dinda. Sementara itu, Aji refleks mencari HP-nya saat Dinda belum sampai rumah. Saat dia mencari di pencarian kontak, nama Dinda tidak ada. "Lupa lagi kalau nggak punya nomornya," batin Aji. Telepon Hanif," gumam Aji. Dia pun menghubungi Hanif. Saat telepon tersambung, tanpa basa-basi Aji langsung menanyakan keberadaan Dinda. "Kamu ajak Dinda kemana?" tanya Aji. "Dinda? Aku nggak ajak kemana-mana, dia kan udah pulang," jawab Hanif dari seberang telepon. "Pulang kemana?" tanya Aji lagi. "Ya ke rumah lah, masa ke goa?" ucap Hanif. Aji langsung mematikan teleponnya. "Apaan sih mau dimatiin? Kenapa pula dia nanyain si Dinda?" gumam Hanif. Aji tanpa berganti baju langsung menancap gas ke rumah Dinda. "Dia kenapa nggak minta antar aku sih? Masa masih Hanif?" gumam Aji di perjalanan. Tak lama Laura membukakan pintu untuk Dinda. Dinda langsung menghambur ke pelukan bundanya. "Bunda, Dinda kangen," ucap Dinda di pelukan Laura. "Kok sendiri? Ajinya mana?" tanya Laura. "Dinda kesininya sendiri, nggak sama Kak Aji," ucap Dinda. "Tapi udah bilang kan kalau mau kesini?" tanya Laura. "Belum,
jawab Dinda singkat. Heh, kok belum? Kalau dicariin gimana? Bilang dulu Ki, cepet telepon, suruh Laura. Dinda pun segera mencari nomor Aji, tapi nihil, tak ada nomor Aji. Gak punya nomornya pun, ucap Dinda. Ya Allah, Dinda, ini kok bisa gak punya nomor suami sendiri sih? Kalian kan udah lebih dari sebulan serumah, ceramah Laura. Ya, Dinda ngerasa gak perlu nyimpen nomor dia pun, ucap Dinda. Lagian dia gak mungkin pun nyariin aku, ucap Dinda. Kamu tahu dari mana, ucap Laura. Udah Bun, Dinda lapar Bun. Makan dulu yuk, ucap Dinda. Dinda pun berjalan ke meja makan. Laura hanya menggelengkan kepala melihat sikap anaknya itu. Bunda, sini makan bareng, ajak Dinda. Mereka pun makan bersama. Kalau Aji nyariin gimana? Kamu ini pergi gak bilang-bilang, ucap Laura. Udah lama ya gak makan bareng Bunda, kangen suasana rame di rumah, ucap Dinda setelah selesai makan. Wajar, kan kalian sekarang cuma berdua di rumah, biasanya berempat, ucap Laura. Dinda mau istirahat ke kamar ya Bun, pamit Dinda setelah selesai mencuci piring. Dinda pun menuju kamarnya dan membuka pintu kamarnya. Kamar ini jadi sepi deh, gak ada yang tidur di sini, ucap Dinda duduk di ranjang dan mengelus-ngelus kasur miliknya. Penginap sini aja ya malam ini, gumam Dinda. Tapi gimana Kak Aji? Dia pasti khawatir kalau aku nginep, batin Dinda. Iya, bentar lagi kan aku harus kasih jawaban ke Kak Hanif. Aku harus jawab apa? Apa aku terima aja? Nanti kalau udah bisa sama Kak Aji kan udah ada gantinya. Tapi aku gak cinta sama Kak Hanif, pikir Dinda panjang. Tanya ke Kak Bayu aja deh, gumam Dinda beranjak dari ranjang. Dia pun pergi ke kamar kakaknya. Kak Bayu sibuk, ucap Dinda mengetuk pintu. Masuk aja, saut Bayu dari dalam. Ada apa? Tanya Bayu setelah Dinda membuka pintu. Mau tanya, ucap Dinda. Tanya apa? Tanya Bayu. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, tapi cerita tentang cowok, ucap Dinda. Oh gitu ya, sekarang mulai galau masalah cowok, ledek Bayu. Ih, dengerin dulu. Di sekolah itu ada kakak kelas yang nembak Dinda. Dia baik, ramah, perhatian gitu Kak, ucap Dinda mulai cerita. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.